الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bertakwalah kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, inna likulli safarin zada. Sesungguhnya setiap perjalanan, setiap perantauan pasti butuh bekal. Fatazawwadu li safarikum minad dunya ila al-akhirah bi taqwallah. Maka berbekallah kalian dalam perjalanan kalian di dunia ini menuju akhirat dengan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwani kaum muslimin, para orang tua kami jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di Jumat pertama di tahun ini, ada baiknya kita mengkaji ulang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan para imam hadis lainnya. Sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, ma ta'udduna ar-raquba fikum. Tahukah kalian mandul itu apa? Jumat ini kita bahas mandul, karena memang tidak pernah dibahas apa itu mandul. Sehingga kalau ditanya di benak kita dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, bahkan profesor sekalipun, kalau ditanya apa itu mandul, jawabnya satu, orang yang belum punya anak. Persis. Seperti itulah teman-teman. Seperti itulah yang ada di benak kita dari dulu sampai sekarang. Ketika ditanya apa itu mandul, di benak kita yaitu orang belum punya anak, orang yang belum dikaruniai anak, orang yang belum membuahi, dan lain sebagainya. Bagi saudara-saudara kita yang mungkin dalam kondisi belum dikaruniai anak, semoga Allah segerakan dan semoga Allah memberikan kesabaran pada dirinya. Karena ya ikhwan, punya anak atau tidak punya anak itu hak Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha'. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha', Allah yang berkehendak menciptakan. Itu seperti Allah. Allah sebutkan dalam ayat ini, yahabu liman yasha'u inatha. Ada yang dikasih anak perempuan, itu hak Allah yang ngasih. Tidak bisa protes. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan ada juga yang dikasih anak laki-laki. Kita kepingin anak laki-laki, makan ini, minum ini, panggil spesialis dokter dan ini dan itu, konsumsi ini dan konsumsi itu, karena kita pingin anak laki-laki. Begitu lahir wedok, tidak bisa protes. Allah yang menciptakan, yang yakhluqu ma yasha'. Allah yang berkehendak. Kita anak perempuan, syukuri alhamdulillah. Kita anak laki-laki, syukuri alhamdulillah. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini, al-muzawwijun dhukrana wa inatha. Ada juga di antara kalian yang kami kasih anak laki-laki dan kami kasih anak perempuan. Lengkap. Dan segera mau program anak perempuan, mau program anak laki-laki, kalau Allah berkehendak laki-laki, kenapa rupanya? Yakhluqu ma yasha'.
Allah yang berkehendak menciptakan. Tidak bisa diintervensi sama dokter. Yakhluqu ma yasha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada juga di antara hamba-hambaku yang aqim, mandul. Tidak bisa protes. Semoga Allah karuniakan kesabaran bagi mereka-mereka yang belum dikaruniai anak. Sehingga ayuhal ikhwah, ada janji dari Nabi SAW dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'min idza ishtaha al-walad." Seorang mukmin yang mendambakan seorang anak, seorang mukmin yang ingin punya anak sekali di dunia, namun tidak dikasih sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Fil jannah, nanti di surga, kana hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin kama yastahi. Nanti di dalam surga akan dikasih kesempatan untuknya mengandung, melahirkan, membesarkan anak fi sa'ati kama yastahi. Dikasih kesempatan sama Allah karena dia ingin kali punya anak di dunia, namun ternyata pada Allah tidak dikasih anak oleh Allah Taala. Di surga kata Rasulullah dikasih kesempatan untuk mengandung, untuk menyusui, untuk membesarkan fi sa'atin kama yastahi, dalam waktu yang singkat. Karena penduduk surga, kata Allah Taala dalam banyak dalil, bagi penduduk surga apa yang dia inginkan. Maka tak heran ada seorang penduduk surga yang ingin bercocok tanam, dia ingin bertani, kemudian dia melapor kepada Allah meminta lahan. Bukankah sudah kami sediakan apa yang kau inginkan di surga? Ya Allah, sungguh aku ingin bertanam, karena memang hobinya di dunia dia suka bertani. Allah berikan dia lahan seluas mata memandang, Allah berikan dia benih. Ketika dia tanam, tumbuh besar, dia petik buahnya dan dia makan dalam waktu sekejap. Di dunia nyemprot, hama itu, kasih pupuk. Di surga tidak ada yang lebih. Ayo. Ini janji Nabi SAW akan diberikan kesempatan. Tetap bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah karuniakan segera yang belum punya. Kembali ke hadis yang baru saja kita bacakan tadi. Rasulullah pernah bertanya, "Mata udduna ar-rasula fikum?" Kalian tahu apa itu mandul? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, dan jawaban sahabat ini persis dengan apa yang kita pahami dari dulu sampai sekarang. Para sahabat menjawab, "Qulna alladzi la yuladu lahu." Kami pun berkata, mandul itu adalah orang yang belum dikaruniai anak. Sama persis jawaban di dalam hati kita ketika ditanya tadi. Apa itu mandul? Orang yang belum punya anak. Ketika mendengar jawaban dari para sahabat, alladzi la yuladu lahu, yaitu orang yang tidak memiliki anak, belum dikaruniai anak, apa jawab Rasulullah SAW? Laisa dzaka birraqub. Bukan itu yang dikatakan mandul. Perhatikan ya Allah. Jangan-jangan kita tanya yang mandul. Perhatikan ini definisi mandul dari Nabi SAW. Jangan bangga dulu dia punya anak 7, 8, 9, 10. Jangan bangga ikhwan. Bisa jadi adanya anak di rumah kita yang hari ini berkeliaran, main-main, kesolan tangga, sekolah les, meninggalkan sholat Jumat. Jangan kita mandul. Ketika Rasulullah mendengar apa yang disebut oleh para sahabat, alladzi la yuladu lahu, orang mandul itu orang yang tidak punya anak, laisa dzaka birraqab, yang dikatakan mandul itu bukan seperti itu kata Nabi SAW, walakinnahu ar-rajul alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an, orang yang dikasih anak namun anaknya enggak mendatangkan manfaat untuknya. Ini mandul, Pak. Periksa anak bapak masing-masing. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala? Orang yang dikatakan mandul dan definisi mandul yang disebutkan oleh Nabi adalah hakikat dari mandul yang sesungguhnya. Kata Imam Ibnu Jauzi, banyak di antara orang tua yang mandul di akhirat nanti anaknya tidak bisa memberikan manfaat untuknya. Bukan hanya di dunia, nyusahin orang tuanya. Di akhirat tidak dapat apa-apa dari anaknya. Imam Ibnu Jauzi dikatakan orang tua yang mandul itu kalau dia sudah tiada, dikubur, mati. Anaknya setahun sekali kekuburan. Itu pun mau makan saja.
Orang tuanya tiada ke masjid pun tak akan ke masjid. Baca Quran juga lalai. Puasa gelap. Apalagi sholat wajib. Ingat ikhwah, perhatikan ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang bandel. Kalau kita sudah terbujur kata, tak seorang pun dari anak-anak kita yang mampu melantunkan doa. Padahal ayo ikhwah, ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satu murid senior dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mensyarah hadis idza mata ibnu Adam inqata 'anhu amaluhu illa min salat, apabila mati anak Adam terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara akan terus mengalir. Yang pertama, sedekah jariahnya akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan juga akan mengalir pahalanya. Kemudian yang ketiga, doa anak salih yang mendoakannya tatkala ia tiada juga akan dijawab oleh Allah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, orang tua yang meninggalkan anak yang salih, maka ibadah anaknya dari tilawah Al-Qur'annya, dari puasanya, dari ibadah-ibadah lainnya, semua yang dilakukan dari ibadah-ibadah yang dilakukan anaknya akan mengalir ke orang tuanya dengan syarat orang tuanya tidak melakukan kesyirikan. Pertanyaannya, kemana anak kita hari ini? Kita bangga betul kalau mereka berprestasi dalam perkara dunia. Tapi bisa jadi perkara-perkara dunia yang mereka berprestasi tidak mendatangkan sedikit pun manfaat untuk bapak mamanya. Ayo dari khotbah saudara, ini definisi sebaik-baik definisi dari Nabi SAW. Yang dikatakan mampu itu ar-rajul alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an, orang tua yang dikaruniai anak namun anaknya tidak bermanfaat untuknya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh, yang mendidik kita, yang mau mendoakan kita, yang beribadah, mentauhidkan Allah selepas ketiadaan kita. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.